Selamat datang, para yang terpilih. Dunia ini penuh dengan suara-suara yang berusaha menenggelamkanmu, penuh dengan aturan-aturan yang tak terlihat, dirancang untuk membuatmu tetap kecil, tetap ragu, tetap mengikuti jejak yang sama seperti semua orang sebelum kamu. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu, bukan? Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, namun selalu ada. Sebuah daya tarik yang menarik perhatian, bahkan ketika kamu tidak berusaha. Bukan karena kamu ingin menonjol, tetapi karena kamu tidak bisa diabaikan. Ini bukan tentang memiliki sebuah lambang takdir yang bersinar terang atau jubah pahlawan super. Meskipun jujur saja, jubah itu mungkin terlihat keren. Ini adalah tentang keberadaanmu yang menggetarkan, yang secara alami mengubah atmosfer dimanapun kamu berada. Kamu bukan sekadar hadir di dunia ini, kamu mengubahnya. Ada sesuatu dalam tatapanmu, dalam langkahmu, dalam caramu membawa diri yang membuat orang lain merasa terintimidasi, bukan karena kamu mencoba untuk menakuti mereka, tetapi karena tanpa sadar, kamu menjadi cermin yang mengungkapkan kebenaran yang mereka coba hindari. Lihatlah bagaimana mereka mengawasimu. Mereka memantau langkahmu dengan intensitas yang hanya bisa disamakan dengan detektif yang tidak dibayar. Mereka berharap melihatmu jatuh, berharap menemukan celah untuk membuktikan bahwa kamu tidak sekuat yang mereka takutkan. Tapi di setiap upaya mereka untuk melihatmu gagal, mereka justru menyaksikan seseorang yang terus bangkit, terus maju, terus mengubah hambatan menjadi batu loncatan. Kamu tidak memilih kekuatan ini. Kamu menjadi itu. Dan disinilah letak bahaya yang sesungguhnya. Bukan karena kamu adalah ancaman secara fisik, bukan karena kata-katamu menusuk seperti pedang, tetapi karena keberadaanmu adalah pernyataan bahwa batasan hanyalah ilusi. Inilah sebabnya orang-orang berusaha menjatuhkanmu, mengolok-olokmu, atau bahkan membencimu tanpa alasan yang jelas. Bukan karena kamu melakukan kesalahan, tetapi karena kamu mengingatkan mereka pada apa yang mungkin, dan lebih buruknya lagi, pada apa yang telah mereka abaikan dalam hidup mereka sendiri. Tetapi dengarkan ini baik-baik. Mereka bisa berlari dari cerminan diri mereka, tetapi mereka tidak bisa berlari darimu. Hari ini, kamu akan memahami mengapa keberadaanmu adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, mengapa kamu harus terus maju tanpa menoleh ke belakang, dan mengapa dunia ini tidak akan pernah sama sejak kamu memutuskan untuk berdiri dalam kekuatanmu yang sesungguhnya. Tapi sebelum kita mulai, aku ingin kamu melakukan sesuatu. Tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah tanda bahwa kamu mengakui kekuatan yang ada dalam dirimu. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini tidak akan berakhir di sini. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan kata 77 di bawah ini. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Bahwa kamu siap untuk menerima dan menghidupi kekuatanmu sepenuhnya. Jadi, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kekuatan yang mengalir dalam dirimu. Sekarang, mari kita mulai. Bagian 1. Keberadaanmu adalah cermin yang menakutkan bagi mereka yang lemah. Dunia ini penuh dengan orang-orang yang berjalan dalam ketakutan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan perubahan, dan yang paling besar, ketakutan akan melihat kebenaran tentang diri mereka sendiri. Sebagian besar dari mereka telah menghabiskan waktu bertahun-tahun membangun tembok tinggi di sekitar ego mereka, menciptakan berbagai alasan untuk tidak melangkah lebih jauh, tidak berusaha lebih keras, dan tidak menjadi lebih baik dari yang mereka yakini bisa mereka capai. Lalu, kamu hadir. Tanpa perlu berkata-kata, tanpa perlu mengumumkan niatmu, keberadaanmu sendiri sudah cukup untuk mengguncang mereka. Kamu bukan ancaman dalam arti fisik, tetapi kamu adalah ancaman bagi rasa nyaman mereka, bagi zona yang selama ini mereka anggap aman, bagi keyakinan yang mereka paksa untuk diterima sebagai kebenaran mutlak. Ketika mereka melihatmu berjalan dengan penuh percaya diri, tanpa beban dan tanpa meminta izin, mereka merasa tidak nyaman. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tetapi karena kehadiranmu adalah refleksi dari segala sesuatu yang mereka coba sembunyikan. Mereka tidak takut kepadamu.
Mereka takut pada diri mereka sendiri. Keberanianmu mengungkap kelemahan mereka. Di dalam dirimu, mereka melihat sesuatu yang selama ini mereka tolak. Potensi yang belum tergali, impian yang mereka biarkan mati, dan keberanian yang mereka buang demi kenyamanan. Setiap langkahmu adalah bukti bahwa batasan yang mereka yakini hanyalah kebohongan yang mereka ceritakan kepada diri sendiri. Mereka berkata, "Kamu terlalu percaya diri." Yang sebenarnya mereka maksud adalah, "Aku berharap aku bisa seberani itu." Mereka berkata, "Kamu terlalu ambisius." Yang sebenarnya mereka maksud adalah, "Aku menyesal tidak pernah berani mengejar impianku." Mereka berkata, "Kamu berubah." Yang sebenarnya mereka maksud adalah, "Aku takut aku akan tertinggal jika aku tidak ikut berkembang." Mereka menghakimimu bukan karena ada yang salah dengan caramu hidup, tetapi karena mereka melihat sesuatu dalam dirimu yang mengingatkan mereka pada semua hal yang mereka tolak dalam diri mereka sendiri. Mereka melihat bahwa kamu memilih pertumbuhan di atas kenyamanan. Mereka melihat bahwa kamu memilih keberanian di atas ketakutan. Mereka melihat bahwa kamu memilih perjalanan tanpa batas di atas jalan yang sudah ditentukan oleh orang lain. Dan itu membuat mereka gentar. Keberadaanmu mengganggu rasa nyaman mereka. Setiap kali kamu mencapai sesuatu, setiap kali kamu berani melangkah keluar dari keramaian dan menempuh jalanmu sendiri, mereka merasa terancam. Bukan karena kamu mengganggu mereka secara langsung, tetapi karena keberhasilanmu adalah pengingat akan pilihan yang tidak pernah mereka ambil. Bayangkan seseorang yang telah lama duduk dalam kegelapan, terbiasa dengan bayang-bayang yang melingkupinya. Kemudian datanglah seseorang dengan obor yang menyala terang, menerangi sudut-sudut ruangan yang selama ini tersembunyi. Apakah mereka akan berterima kasih? Tidak. Sebagian besar dari mereka akan menutup mata mereka lebih erat, berusaha menyangkal cahaya yang datang. Karena cahaya itu bukan hanya sekadar terang, cahaya itu mengungkapkan kenyataan yang selama ini mereka coba abaikan. Itulah yang terjadi ketika kamu berjalan dengan keyakinan. Kamu tidak mencoba merendahkan orang lain. Kamu tidak mencoba membuktikan bahwa kamu lebih baik. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan penuh kesadaran dan keberanian. Namun, bagi mereka yang masih terjebak dalam ketakutan, keberadaanmu adalah ancaman. Mereka akan mencoba menghancurkan yang tidak bisa mereka kontrol. Karena mereka tidak bisa mengabaikanmu, mereka akan mencoba menghancurkanmu. Mereka akan mencemoohmu, mencoba membuatmu meragukan diri sendiri. Mereka akan berusaha menjatuhkanmu, mencoba membuatmu menyerah. Mereka akan mencari-cari kesalahanmu, berharap menemukan celah untuk membuktikan bahwa kamu tidak lebih baik dari mereka. Tetapi dengarkan ini, mereka tidak bisa menyentuhmu. Kamu bukan produk dari keberuntungan. Kamu bukan seseorang yang sekadar muncul dan bersinar karena kebetulan. Kamu adalah hasil dari kegigihan, dari ketahanan, dari tekad yang tak bisa digoyahkan. Dan semakin mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin mereka menyadari satu kebenaran yang menyakitkan bagi mereka. Tidak ada yang bisa memadamkan cahaya yang berasal dari dalam. Mereka bisa membenci, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan. Mereka mungkin tidak menyukaimu. Mereka mungkin terus berusaha mencari kesalahanmu. Mereka mungkin terus berusaha merendahkan pencapaianmu. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa mengabaikanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, mereka perhatikan. Setiap keberhasilan yang kamu raih, mereka diskusikan. Setiap perjuangan yang kamu hadapi, mereka pantau dengan penuh perhatian. Mereka mungkin membencimu, tetapi mereka adalah penonton setiamu. Dan inilah rahasia yang mereka tidak pernah ingin kamu sadari. Mereka tidak bisa berpaling, karena mereka tahu dalam hati mereka bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka, biarkan mereka berbicara. Biarkan mereka mengawasi. Biarkan mereka membenci. Karena pada akhirnya, kamu tetap akan melangkah maju. Mereka bisa memilih untuk tetap diam dalam ketakutan mereka, tetapi kamu akan terus tumbuh, terus berkembang, terus melangkah menuju takdir yang telah dituliskan untukmu. Kesimpulan, jangan pernah mengecilkan dirimu untuk membuat orang lain nyaman.
Kamu tidak hadir ke dunia ini untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak diciptakan untuk tetap kecil, hanya karena orang lain takut melihatmu bersinar. Kamu ada di sini untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa minta izin kepada siapapun. Jadi, ketika kamu merasa seseorang mulai meremehkanmu, mulai menjelekkanmu, mulai meragukan potensimu, jangan sedetik pun berpikir untuk mundur. Itu hanya berarti bahwa kamu sedang berjalan ke arah yang benar. Dan jika kamu merasa pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah simbol bahwa kamu mengakui cahaya dalam dirimu. Tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan yang paling penting, tuliskan 77 di kolom komentar di bawah. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah pernyataan kepada semesta bahwa kamu siap menerima kekuatanmu sepenuhnya. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan api yang menyala dalam dirimu. Dunia tidak bisa mengabaikanmu lebih lama lagi. Saatnya kamu berjalan dengan penuh keberanian. Bagian 2. Kesendirian adalah harga dari ketinggian. Ada sesuatu yang harus kamu pahami sejak awal. Menjadi berbeda berarti berjalan di jalan yang sepi. Tidak semua orang akan memahami mengapa kamu memilih mendaki, sementara mereka nyaman duduk di bawah. Tidak semua orang akan mengerti mengapa kamu terus maju, bahkan ketika perjalanan terasa berat. Dan yang paling menyakitkan, tidak semua orang akan bertahan di sampingmu. Mungkin dulu kamu berpikir bahwa semakin kamu sukses, semakin banyak orang yang akan mendukungmu. Bahwa semakin keras kamu berjuang, semakin banyak yang akan tetap bersamamu. Tetapi kenyataan justru sebaliknya. Semakin tinggi kamu naik, semakin sunyi perjalananmu. Bukan karena kamu sulit dicintai, bukan karena kamu sulit dimengerti, tetapi karena tidak semua orang memiliki keberanian untuk berjalan di jalur yang kamu pilih. Mengapa kesendirian menjadi bagian dari perjalanan? Banyak orang ingin sukses, banyak orang ingin tumbuh. Tetapi tidak semua orang mau membayar harga yang dibutuhkan. Ketika kamu memilih untuk berkembang, kamu memilih untuk meninggalkan zona nyaman. Ketika kamu memilih untuk mengejar impianmu, kamu memilih untuk meninggalkan kebiasaan lama yang tidak lagi bermanfaat. Dan ketika kamu memilih untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, kamu tidak bisa lagi berada di tempat yang sama dengan mereka yang memilih untuk diam. Disinilah kesendirian itu muncul. Bukan karena kamu ingin menyendiri, tetapi karena kamu mulai berjalan lebih cepat dari mereka yang hanya ingin tinggal di tempat yang sama. Kamu mulai berbicara dalam bahasa pertumbuhan, sementara mereka masih berbicara dalam bahasa stagnasi. Kamu mulai melihat kemungkinan, sementara mereka masih melihat keterbatasan. Kamu mulai bergerak ke depan, sementara mereka masih menunggu waktu yang tepat untuk memulai. Dan ketika mereka tidak bisa lagi mengikutimu, mereka akan memilih jalan yang lebih mudah. Mereka akan meninggalkanmu. Kesendirian bukanlah hukuman, tetapi persiapan. Mungkin rasanya menyakitkan saat orang-orang yang dulu kamu percayai mulai menjauh. Mungkin terasa mengkhianati saat mereka yang dulu tertawa bersamamu sekarang diam saat kamu mencapai sesuatu yang hebat. Mungkin terasa sepi saat mereka yang dulu kamu anggap sahabat mulai menjaga jarak karena mereka merasa kamu berubah. Tetapi dengarkan ini, kesendirian ini bukan hukuman. Ini adalah persiapan. Jika kamu ingin mencapai sesuatu yang luar biasa, kamu harus menjadi seseorang yang luar biasa. Jika kamu ingin berdiri di puncak, kamu harus memiliki kekuatan untuk bertahan dalam badai. Dan jika kamu ingin menjadi seseorang yang tak tergoyahkan, kamu harus belajar berjalan sendiri tanpa bergantung pada dukungan orang lain. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang hanya ingin diterima. Dunia ini tidak membutuhkan lebih banyak orang yang takut berjalan sendirian. Dunia ini membutuhkan seseorang yang cukup kuat untuk berdiri tegak, bahkan saat tidak ada yang bersorak. Dan itulah yang sedang kamu lakukan. Tidak. Semua orang bisa bernafas di ketinggian yang sama. Pernahkah kamu menyadari bahwa semakin tinggi seseorang mendaki gunung,
semakin tipis udara yang mereka hirup. Itulah alasan mengapa tidak semua orang bisa sampai ke puncak. Hanya mereka yang telah berlatih, yang cukup kuat, dan yang benar-benar siap, yang bisa bertahan di sana. Perjalanan menuju kesuksesan pun sama. Semakin tinggi kamu naik, semakin sulit bagi orang lain untuk bernapas di tempat yang sama. Semakin jauh kamu berjalan, semakin sedikit orang yang bisa mengikutimu. Dan semakin besar impianmu, semakin banyak yang akan menyerah di tengah jalan. Tetapi bukan berarti kamu harus berhenti. Bukan berarti kamu harus kembali ke bawah hanya agar mereka bisa tetap bersamamu. Karena kebenarannya adalah mereka tidak ditinggalkan. Mereka hanya tidak siap. Dan tugasmu bukanlah membawa mereka di punggungmu. Tugasmu bukanlah mengecilkan impianmu agar mereka merasa lebih nyaman. Tugasmu adalah terus mendaki, terus tumbuh, terus menjadi lebih baik, hingga kamu menemukan mereka yang juga siap berdiri di ketinggian yang sama. Kesendirian mengasah fokus dan kekuatanmu. Tanpa disadari, kesendirian adalah berkah yang tidak dimiliki oleh semua orang. Ketika orang lain sibuk dengan kebisingan dunia, kamu belajar mendengar suara hatimu sendiri. Ketika orang lain tenggelam dalam keraguan, kamu belajar mempercayai instingmu. Ketika orang lain mencari validasi dari luar, kamu belajar untuk menemukan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Kesendirian ini mengasahmu, membentukmu, dan membuatmu tidak lagi bergantung pada pujian atau pengakuan orang lain. Karena pada akhirnya, perjalanan ini bukan tentang mereka, bukan tentang siapa yang tetap tinggal atau siapa yang pergi, tetapi tentang bagaimana kamu tetap bergerak maju, meskipun harus melakukannya sendirian. Kesimpulan, kesendirian bukan akhir, tetapi awal dari kebesaranmu. Jadi jika hari ini kamu merasa sendiri, jika kamu merasa perjalanan ini semakin sepi, jika kamu merasa orang-orang yang dulu bersamamu kini mulai menjauh, ingat ini, itu bukan pertanda kamu salah arah. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Karena orang-orang yang ditakdirkan untuk berada di puncak akan menemukan jalan mereka sendiri untuk sampai ke sana. Karena mereka yang benar-benar mendukungmu akan tetap bersamamu, tidak peduli seberapa jauh kamu melangkah. Dan karena mereka yang meninggalkanmu bukan bagian dari perjalanan akhir yang telah disiapkan untukmu. Jadi tetaplah melangkah. Tetaplah mendaki, tetaplah menjadi lebih besar, lebih kuat, dan lebih tak tergoyahkan dari sebelumnya. Kamu tidak ditinggalkan. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah deklarasi bahwa kamu menerima kekuatanmu sepenuhnya. Tekan tombol berlangganan. Aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini belum selesai. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk menerima segala yang telah ditakdirkan untukmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan keheningan itu. Karena dalam keheningan itulah, kamu sedang dibentuk menjadi seseorang yang tak tergoyahkan. Bagian 3. Keberadaanmu mengganggu status quo. Dunia ini memiliki aturan yang tak tertulis. Aturan yang mengajarkan bahwa kamu harus tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan, bahwa kamu harus mengikuti arus, bahwa kamu harus bermain aman dan tidak terlalu menonjol. Mereka berkata, jangan terlalu percaya diri, jangan terlalu ambisius, jangan berharap terlalu tinggi. Bukan karena mereka peduli dengan kesejahteraanmu, bukan karena mereka ingin melindungimu, tetapi karena mereka takut melihat seseorang yang berani melawan batasan yang mereka terima begitu saja. Dan kemudian, kamu hadir. Kamu tidak mengikuti aturan mereka. Kamu tidak tunduk pada ketakutan mereka. Kamu tidak membiarkan dunia mendefinisikan siapa dirimu atau seberapa jauh kamu bisa melangkah. Tanpa perlu berbicara, keberadaanmu sendiri adalah ancaman bagi mereka yang memilih untuk diam. Karena ketika mereka melihatmu menolak untuk hidup dalam batasan yang mereka yakini, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, apakah mungkin aku juga bisa? Apakah aku telah menyia-nyiakan potensiku?
Apakah aku telah memilih jalan yang lebih mudah hanya karena aku takut gagal? Dan itu adalah pertanyaan yang tidak ingin mereka jawab. Karena jika jawabannya ya, maka itu berarti mereka telah mengkhianati impian mereka sendiri. Mengapa keberadaanmu begitu mengganggu mereka? Banyak orang yang memilih untuk tetap berada di zona nyaman karena mereka takut menghadapi kenyataan bahwa mereka mampu melakukan lebih dari yang mereka pikirkan. Mereka telah hidup dalam pola yang sama selama bertahun-tahun. Bangun, bekerja, pulang, mengeluh tentang hidup, tidur, dan mengulang siklus yang sama. Mereka telah menerima bahwa hidup adalah tentang bertahan, bukan berkembang. Mereka telah meyakinkan diri mereka bahwa menjadi biasa-biasa saja adalah hal yang wajar. Lalu, kamu hadir dengan cara berpikir yang berbeda. Kamu mengambil risiko yang mereka hindari. Kamu mengejar impian yang mereka anggap mustahil. Kamu melangkah ke arah yang mereka takuti. Kamu tidak hanya hidup, tetapi benar-benar menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran. Dan itu membuat mereka gentar. Karena jika kamu bisa melakukan itu, mengapa mereka tidak bisa? Mengapa mereka berusaha menjatuhkanmu? Jangan heran jika ada orang yang berusaha menertawakanmu, meremehkanmu, atau bahkan berusaha menghentikan langkahmu. Bukan karena kamu salah, bukan karena impianmu tidak mungkin tercapai, tetapi karena mereka tidak ingin menerima kenyataan bahwa mereka bisa lebih dari yang mereka pilih untuk menjadi. Mereka ingin meyakinkan diri sendiri bahwa dunia ini bekerja dengan cara yang telah mereka percayai selama ini, bahwa hanya orang-orang tertentu yang bisa sukses, bahwa hanya mereka yang memiliki keberuntungan luar biasa yang bisa mencapai sesuatu yang besar, bahwa hidup ini sudah ditentukan dan tidak ada gunanya bermimpi lebih tinggi. Tetapi kamu adalah bukti hidup bahwa semua itu hanyalah ilusi yang mereka ciptakan sendiri. Ketika mereka melihatmu, mereka tidak hanya melihat seseorang yang berani, mereka melihat refleksi dari keberanian yang mereka buang jauh-jauh. Dan itu menyakitkan. Mengapa kamu harus terus melangkah? Di dunia ini, tidak ada yang lebih mengancam daripada seseorang yang tahu apa yang dia inginkan dan tidak takut mengejarnya. Orang-orang bisa mengolok-olokmu, tetapi mereka tidak bisa mengabaikanmu. Mereka bisa meremehkanmu, tetapi mereka tidak bisa menghentikanmu. Mereka bisa berkata, kamu tidak akan berhasil, tetapi jauh di dalam hati mereka bertanya-tanya, bagaimana jika dia benar-benar bisa? Dan itulah yang membuat mereka takut. Jadi jangan pernah mengecilkan impianmu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Jangan pernah menahan diri hanya agar tidak dianggap terlalu ambisius. Jangan pernah berhenti hanya karena ada yang mengatakan itu terlalu sulit. Karena mereka yang mengolok-olokmu hari ini akan menjadi orang yang paling terkejut saat melihatmu sukses. Mereka yang meremehkanmu sekarang akan menjadi orang yang berkata, aku dulu mengenalnya. Mereka yang berusaha menjatuhkanmu akan menjadi orang yang diam-diam berharap bisa meniru langkahmu. Tetapi pada saat itu, kamu tidak akan peduli lagi. Karena perjalanan ini bukan tentang membuktikan sesuatu kepada mereka. Ini tentang membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu bisa menjadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan. Kesimpulan, jadilah gangguan bagi mereka yang ingin tetap diam. Jika keberadaanmu membuat orang lain merasa tidak nyaman, jika ambisimu membuat mereka gelisah, jika langkahmu membuat mereka berusaha menjatuhkanmu, itu adalah tanda bahwa kamu sedang melakukan sesuatu yang benar. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang bermain aman. Dunia tidak membutuhkan lebih banyak orang yang takut melangkah keluar dari zona nyaman. Dunia membutuhkan lebih banyak orang seperti kamu. Orang yang tidak takut menjadi diri sendiri. Orang yang tidak takut menantang batasan. Orang yang tidak takut untuk menunjukkan kepada dunia bahwa ada lebih banyak hal yang mungkin jika kita berani mencoba. Jadi teruslah berjalan. Teruslah menjadi berbeda. Teruslah menjadi gangguan bagi mereka yang ingin tetap diam. Karena pada akhirnya, mereka yang berusaha menghentikanmu akan menjadi orang yang paling terinspirasi olehmu. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menolak untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh mereka yang takut bermimpi lebih besar. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi,
karena perjalanan ini masih panjang, dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk menjadi gangguan bagi status quo, siap untuk melangkah keluar dari batasan yang diciptakan oleh ketakutan orang lain, dan siap untuk menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan energi yang mengalir dalam dirimu. Karena saat ini, kamu bukan hanya sekadar hidup, kamu sedang menulis ulang aturan dunia. Bagian 4. Pembencimu adalah penonton paling setia. Lucu bukan? Mereka berkata mereka tidak peduli. Mereka berkata mereka tidak suka padamu. Mereka berkata mereka tidak percaya bahwa kamu bisa mencapai sesuatu yang besar. Namun, di balik semua kata-kata itu, mereka tidak bisa berhenti memperhatikanmu. Mereka mungkin tidak akan pernah memberikan tepuk tangan untukmu, tetapi mereka tidak pernah melewatkan satu momen pun dari perjalananmu. Mereka mungkin tidak akan pernah mengakuinya, tetapi mereka adalah penonton paling setia yang kamu miliki. Setiap kali kamu melangkah, mereka memperhatikannya. Setiap kali kamu berbicara, mereka mendengarkannya. Setiap kali kamu sukses, mereka mendiskusikannya. Mereka memantau setiap gerakanmu dengan intensitas yang bahkan tidak mereka berikan pada hidup mereka sendiri. Dan ironisnya, mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang membantumu. Mengapa mereka begitu terobsesi denganmu? Kamu tidak meminta mereka untuk memperhatikanmu. Kamu tidak memohon mereka untuk memberikan pengakuan. Kamu hanya menjalani hidupmu dengan keberanian, dengan keyakinan, dengan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Tetapi justru itulah yang menarik perhatian mereka. Karena dalam diam, mereka bertanya pada diri sendiri, mengapa dia terus maju? Mengapa dia tidak pernah menyerah? Apa yang membuatnya begitu berbeda? Jawabannya sederhana. Kamu memiliki sesuatu yang mereka takut akui. Kemauan untuk terus bergerak meski tanpa dukungan siapapun. Mereka berharap melihatmu gagal. Mereka menunggu saat ketika kamu jatuh dan menyerah. Mereka ingin membuktikan bahwa kamu tidak lebih baik dari mereka. Tetapi setiap kali kamu bangkit, setiap kali kamu melangkah lebih jauh, setiap kali kamu mencapai sesuatu yang mereka anggap mustahil, kamu menghancurkan ilusi mereka bahwa sukses hanya milik orang-orang tertentu, dan itu membuat mereka gentar. Kebencian mereka adalah bentuk tertinggi dari pengakuan mereka. Mungkin tidak akan pernah mengatakannya secara langsung, tetapi di dalam hati mereka, mereka mengagumimu. Mereka ingin memiliki keberanian yang kamu miliki. Mereka ingin memiliki tekad yang kamu tunjukkan. Mereka ingin memiliki kebebasan untuk mengejar impian tanpa peduli pada pendapat orang lain, seperti yang kamu lakukan. Tetapi, karena mereka tidak siap untuk melakukan itu, mereka memilih jalan yang lebih mudah. Mereka membencimu. Karena jauh lebih mudah untuk mengkritik seseorang yang berani mengambil risiko dibandingkan mengakui bahwa mereka sendiri telah memilih untuk tetap diam. Mereka berkata, dia hanya beruntung. Tetapi mereka tahu dalam hati mereka bahwa keberuntungan tidak akan pernah cukup untuk membawa seseorang sejauh ini. Mereka berkata, dia tidak pantas mendapatkannya. Tetapi mereka tahu bahwa kamu telah bekerja lebih keras daripada yang pernah mereka bayangkan. Mereka berkata, dia pasti akan gagal suatu saat nanti. Tetapi mereka terus menunggu, dan menunggu, dan menunggu. Namun kamu tidak pernah jatuh, karena kamu tidak pernah hidup untuk membuktikan apapun kepada mereka. Kamu hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dirimu sendiri. Mereka yang membencimu justru membantu menyebarkan namamu. Mungkin mereka tidak menyadarinya, tetapi setiap kali mereka membicarakanmu, setiap kali mereka menyebut namamu dalam diskusi mereka, setiap kali mereka mencoba meremehkan pencapaianmu, mereka sedang mempromosikanmu. Setiap komentar negatif mereka menciptakan rasa penasaran di hati orang lain. Setiap usaha mereka untuk menjatuhkanmu justru menarik lebih banyak perhatian terhadap apa yang sedang kamu lakukan. Setiap kritik mereka justru membuktikan bahwa kamu telah mencapai sesuatu yang tidak bisa mereka abaikan. Tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi bagian dari perjalananmu.
tanpa mereka sadari, mereka telah menjadi saksi pertumbuhanmu. Mereka mungkin ingin melihatmu gagal, tetapi dalam prosesnya, mereka telah membantumu mencapai kesuksesan yang lebih besar. Dan itulah keadilan semesta yang paling indah. Jangan pernah membalas mereka dengan kebencian. Bisa jadi, ada saat-saat di mana kamu ingin melawan balik. Bisa jadi, ada saat-saat di mana kamu ingin membuktikan bahwa mereka salah. Bisa jadi, ada saat-saat di mana kamu ingin meneriakkan kepada dunia bahwa mereka hanya iri. Tetapi ingat ini, singa tidak menanggapi gonggongan anjing. Mereka bisa terus berbicara, tetapi kamu harus tetap melangkah. Mereka bisa terus menunggu kejatuhanmu, tetapi kamu harus terus naik lebih tinggi. Mereka bisa terus mencoba menjatuhkanmu, tetapi kamu harus tetap berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Karena kemenangan terbaik bukanlah membuktikan mereka salah. Kemenangan terbaik adalah tetap melangkah tanpa terganggu oleh mereka. Dan percayalah, tidak ada yang lebih menyakitkan bagi mereka selain melihatmu tetap berhasil. Kesimpulan, biarkan mereka menonton, biarkan mereka bicara, biarkan mereka terobsesi. Hari ini, jika kamu merasa ada orang-orang yang mencoba menjatuhkanmu, jika kamu merasa ada yang mengkritikmu tanpa alasan, jika kamu merasa ada yang terus mengawasimu hanya untuk melihatmu gagal, anggap saja mereka adalah bagian dari pertunjukanmu. Kamu adalah pusatnya. Kamu adalah bintangnya. Kamu adalah orang yang terus melangkah ke depan, sementara mereka hanya bisa berdiri di pinggir, mengamati dari kejauhan. Jadi biarkan mereka menonton, biarkan mereka berbicara, biarkan mereka terus mencari celah, tetapi pastikan kamu terus memberi mereka sesuatu untuk dibicarakan. Karena semakin besar pencapaianmu, semakin keras mereka akan berbicara. Semakin tinggi kamu naik, semakin banyak yang akan berusaha menarikmu ke bawah. Semakin sukses kamu, semakin besar usaha mereka untuk meremehkanmu. Tetapi inilah rahasia yang tidak mereka sadari. Semakin banyak energi yang mereka gunakan untuk mengawasimu, semakin jauh kamu akan meninggalkan mereka di belakang. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menerima kekuatanmu dan tidak akan membiarkan siapapun menghentikanmu. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini masih panjang dan semakin menarik. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk terus maju, tidak peduli berapa banyak mata yang mengawasimu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan ketenangan dalam dirimu, dan berjalanlah dengan kepala tegak, karena mulai hari ini, mereka tidak hanya akan menonton, mereka akan menyaksikan sejarah yang kamu ciptakan. Bagian 5. Suksesmu adalah pengkhianatan bagi mereka yang ditinggalkan. Ada sesuatu yang tidak pernah dikatakan dengan lantang, tetapi selalu terasa begitu nyata. Setiap kali kamu melangkah lebih jauh, setiap kali kamu mencapai sesuatu yang lebih besar, setiap kali kamu berkembang menjadi lebih baik, ada orang-orang yang merasa tersakiti. Bukan karena kamu telah melukai mereka, bukan karena kamu telah melakukan kesalahan, tetapi karena kesuksesanmu adalah pengingat akan semua hal yang mereka tinggalkan di belakang. Mereka yang dulu berdiri bersamamu, yang dulu berbagi mimpi yang sama, yang dulu memiliki harapan yang serupa, kini melihatmu bergerak maju, sementara mereka tetap berada di tempat yang sama. Dan tanpa mereka sadari, suksesmu menjadi cermin bagi mereka. Cermin yang menunjukkan pilihan yang mereka buat. Cermin yang mengingatkan mereka pada kesempatan yang mereka abaikan. Cermin yang memperlihatkan kenyataan bahwa mereka bisa saja berada di tempat yang sama denganmu, jika saja mereka berani mencoba. Tetapi mereka tidak mencoba. Mereka memilih kenyamanan. Mereka memilih untuk tetap aman. Mereka memilih jalan yang tidak penuh dengan ketidakpastian. Meskipun itu berarti mereka harus mengorbankan impian mereka sendiri. Dan kini, mereka melihatmu terbang tinggi. Kesuksesan
mengubah hubunganmu dengan orang-orang di sekitarmu. Pada awalnya, mereka mendukungmu. Mereka bertepuk tangan untukmu. Mereka ikut merayakan setiap langkah kecil yang kamu ambil. Tetapi saat langkah kecil itu berubah menjadi lompatan besar, saat kamu mulai mencapai hal-hal yang mereka hanya bisa impikan, saat kamu membuktikan bahwa mimpi yang dulu kalian bagikan bukan sekadar angan-angan, tetapi sesuatu yang benar-benar bisa diwujudkan, mereka mulai menjauh. Tidak semua, tetapi sebagian besar. Percakapan yang dulu terasa hangat kini berubah menjadi dingin. Tawa yang dulu penuh kebersamaan kini terdengar dipaksakan. Dan kebanggaan yang dulu mereka tunjukkan padamu, kini berubah menjadi diam. Mereka tidak akan mengatakannya secara langsung, tetapi dalam hati mereka, ada perasaan yang tidak bisa mereka abaikan. Perasaan tertinggal. Mengapa mereka menarik diri darimu? Banyak dari mereka akan mengatakan bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu tidak lagi seperti dulu, bahwa kamu kini terlalu sibuk, terlalu ambisius, terlalu jauh dari mereka. Tapi apakah itu benar? Atau mungkin mereka hanya merasa tidak nyaman dengan pertumbuhanmu, karena pertumbuhanmu mengguncang kenyamanan mereka, karena keberhasilanmu mempertanyakan semua alasan yang mereka buat untuk tetap berada di tempat yang sama, karena keberanianmu untuk melangkah maju membuat mereka sadar bahwa mereka sebenarnya bisa lebih dari ini, tetapi mereka memilih untuk tidak mengambil risiko. Dan karena itu, mereka memilih untuk menjaga jarak. Mereka menganggap bahwa keberhasilanmu adalah bentuk pengkhianatan terhadap hubungan yang kalian miliki. Mereka merasa bahwa dengan kamu bergerak maju, kamu meninggalkan mereka. Tetapi yang sebenarnya terjadi adalah mereka yang memilih untuk tetap diam, sementara kamu memilih untuk terus melangkah. Dan itu adalah keputusan mereka, bukan kesalahanmu. Kesuksesan tidak membutuhkan izin dari siapapun. Ini adalah sesuatu yang harus kamu pahami. Tidak semua orang akan ikut naik bersamamu. Beberapa orang akan mendukungmu dari awal hingga akhir. Beberapa akan tetap di sisimu, tidak peduli seberapa jauh kamu pergi. Tetapi sebagian lainnya akan tertinggal di belakang. Dan itu bukan salahmu. Kesuksesan tidak datang dengan izin. Kamu tidak perlu meminta persetujuan dari siapapun untuk terus maju. Kamu tidak harus mengecilkan impianmu hanya agar orang lain merasa nyaman. Karena perjalananmu adalah milikmu. Mereka yang seharusnya tetap di sampingmu akan tetap ada. Mereka yang benar-benar mendukungmu akan tetap bersamamu, bukan karena mereka merasa harus, tetapi karena mereka ingin. Tetapi mereka yang tidak siap untuk berkembang, mereka yang takut melangkah, mereka yang lebih memilih untuk tetap diam, akan mencari alasan untuk menjauh, dan itu bukan tanggung jawabmu untuk memperbaikinya. Jangan pernah mengecilkan dirimu demi orang lain. Seringkali, ketika kamu menyadari bahwa orang-orang mulai menjauh, ada dorongan dalam dirimu untuk memperlambat langkah, untuk tidak terlalu bersinar, untuk menyesuaikan diri kembali dengan mereka, untuk membuat diri sendiri lebih biasa agar mereka merasa nyaman. Tetapi dengarkan ini. Jangan pernah mengecilkan dirimu hanya agar orang lain tidak merasa tersaingi. Jangan pernah menahan impianmu hanya karena ada yang merasa tertinggal. Jangan pernah memundurkan langkahmu hanya untuk menjaga kenyamanan mereka. Karena hidup bukan tentang siapa yang tertinggal dan siapa yang maju. Hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri, tanpa minta izin kepada siapapun. Mereka yang benar-benar ingin melihatmu sukses tidak akan melihat keberhasilanmu sebagai ancaman. Mereka akan merayakan setiap kemenanganmu karena mereka tahu bahwa kesuksesanmu bukanlah akhir dari mereka, tetapi inspirasi untuk mereka. Tetapi mereka yang tidak bisa menerima itu bukan bagian dari perjalananmu, dan itu tidak apa-apa. Kesimpulan, kesuksesan memfilter siapa yang seharusnya tetap di sampingmu. Saat kamu tumbuh, saat kamu berkembang, saat kamu mencapai hal-hal yang lebih besar, orang-orang akan mulai menunjukkan warna aslinya. Mereka yang hanya bersamamu saat kamu berada di bawah, tetapi pergi saat kamu naik, tidak pernah benar-benar mendukungmu. Mereka yang merasa sakit hati karena kamu sukses, tidak pernah benar-benar menginginkan yang terbaik untukmu. Dan di sisi lain,
mereka yang tetap ada di sisimu, mereka yang tetap mendukungmu, mereka yang tetap merayakan pencapaianmu tanpa merasa tersaingi. Mereka adalah orang-orang yang layak ada dalam hidupmu. Jadi teruslah maju, teruslah berkembang, teruslah menjadi lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Jangan melihat ke belakang untuk mencari mereka yang sudah memilih untuk tetap diam. Jangan menyesuaikan diri dengan mereka yang tidak siap untuk tumbuh bersamamu. Jangan meminta izin untuk menjadi dirimu yang sebenarnya, karena pada akhirnya, mereka yang benar-benar sejalan denganmu akan menemukan jalan mereka sendiri untuk berdiri di sampingmu di puncak. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menolak untuk mengecilkan dirimu hanya untuk membuat orang lain nyaman. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini belum berakhir. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap untuk terus maju. Tidak peduli siapa yang memilih untuk tetap di belakang. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan kebebasan itu. Karena mulai saat ini, kamu tidak lagi meminta izin untuk bersinar. Bagian 6. Kenyamanan adalah perangkap yang membuatmu biasa saja. Kenyamanan selalu datang dengan suara yang lembut, hampir seperti bisikan yang menenangkan. Kamu sudah cukup berusaha. Kamu tidak perlu mengambil risiko. Apa yang kamu miliki sekarang sudah cukup baik. Mengapa harus berjuang lebih keras? Dan tanpa disadari, banyak orang tertidur dalam buaian kenyamanan yang terasa aman. Mereka tidak bergerak maju. Mereka tidak mengejar apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mereka membiarkan hidup berjalan dengan pola yang sama, hari demi hari, tanpa ada perubahan yang berarti. Mereka berpikir bahwa berhenti di tempat yang aman adalah bentuk kebijaksanaan. Padahal sebenarnya, itu adalah bentuk ketakutan yang disamarkan. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan kehilangan, ketakutan akan ketidakpastian. Namun, inilah kebenarannya. Kenyamanan bukanlah tempat tinggalmu. Kenyamanan adalah jebakan yang membuatmu diam di tempat, sementara dunia terus berputar. Dan semakin lama kamu terjebak di dalamnya, semakin sulit untuk keluar. Mengapa kenyamanan bisa menjadi musuh terbesarmu? Kebanyakan orang berpikir bahwa bahaya terbesar dalam hidup adalah kegagalan. Tetapi sebenarnya, bahaya yang lebih besar adalah merasa nyaman dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Karena kegagalan bisa mengajarkanmu sesuatu. Kegagalan bisa membuatmu lebih kuat. Kegagalan bisa membuka matamu untuk melihat jalan yang lebih baik. Tetapi kenyamanan tidak mengajarkan apapun. Kenyamanan membuatmu berhenti bermimpi. Kenyamanan membuatmu berhenti berusaha. Kenyamanan membuatmu lupa bahwa kamu bisa lebih dari ini. Dan yang lebih mengerikan, kenyamanan bisa memberimu ilusi bahwa hidupmu baik-baik saja, padahal kamu hanya berjalan di tempat. Kenyamanan adalah alasan banyak orang tidak pernah menjadi hebat. Pikirkanlah orang-orang yang kamu kagumi. Mereka yang mencapai sesuatu yang luar biasa. Mereka yang namanya dikenang dalam sejarah. Mereka yang mengubah dunia dengan ide dan kerja keras mereka. Apakah mereka sampai di sana dengan memilih kenyamanan? Tidak. Mereka harus menghadapi ketidakpastian. Mereka harus melewati kegagalan demi kegagalan. Mereka harus mengorbankan banyak hal untuk mencapai impian mereka. Mereka tahu bahwa kenyamanan adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang takut mengambil risiko. Dan jika kamu ingin menjadi luar biasa, kamu harus berani melangkah keluar dari zona nyamanmu. Mengapa kebanyakan orang memilih kenyamanan? Karena kenyamanan terasa aman. Karena kenyamanan terasa familiar. Karena kenyamanan tidak menuntut apapun darimu. Tidak ada ketakutan, tidak ada risiko, tidak ada rasa sakit. Tetapi di balik semua itu juga tidak ada pertumbuhan, tidak ada impian yang terwujud, tidak ada keberanian yang diasah, tidak ada kehidupan yang benar-benar dijalani.
Banyak orang memilih kenyamanan karena mereka berpikir bahwa itulah tujuan akhir. Mereka bekerja keras hanya sampai mereka menemukan tempat yang aman, lalu berhenti di sana. Mereka berhenti bertanya, "Apa lagi yang bisa aku capai?" Mereka berhenti mencari, berhenti mencoba, berhenti berkembang, dan tanpa mereka sadari, mereka bukan lagi hidup, mereka hanya sekadar ada. Kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu merasa ada sesuatu yang lebih besar yang menunggumu. Kamu tahu bahwa hidup ini tidak hanya tentang bekerja, tidur, dan mengulang semuanya keesokan harinya. Kamu merasakan ada panggilan dalam dirimu, sesuatu yang mendorongmu untuk menjadi lebih, mencapai lebih, mengalami lebih. Tetapi untuk itu, kamu harus berani keluar dari zona nyamanmu. Tidak akan mudah, tidak akan selalu menyenangkan, tidak akan selalu berjalan sesuai rencana, tetapi itu akan sepadan. Karena di luar zona nyamanmu, itulah tempat di mana keajaiban terjadi. Di luar zona nyamanmu, itulah tempat di mana impian menjadi kenyataan. Di luar zona nyamanmu, itulah tempat di mana kamu menemukan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan semakin lama kamu menunda untuk keluar dari sana, semakin lama kamu menunda kehidupan yang seharusnya kamu jalani. Kamu tidak bisa mengubah hidup dengan tetap berada di tempat yang sama. Jika kamu ingin sesuatu yang berbeda, kamu harus melakukan sesuatu yang berbeda. Jika kamu ingin pertumbuhan, kamu harus meninggalkan tempat di mana kamu merasa nyaman. Jika kamu ingin menjadi lebih dari sekadar rata-rata, kamu harus berani melawan rasa takut yang mencoba menahanmu di tempat yang aman. Hidup ini tidak akan menunggu, waktu tidak akan menunggu, kesempatan tidak akan datang berkali-kali. Kamu harus berani melangkah sekarang, bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Karena semakin lama kamu menunggu, semakin kuat kenyamanan itu mencengkerammu. Dan pada akhirnya, jika kamu tidak berhati-hati, kamu akan bangun suatu hari dan menyadari bahwa hidupmu telah berlalu, tanpa pernah benar-benar kamu jalani. Kesimpulan, pilih pertumbuhan, bukan kenyamanan. Kamu bisa memilih. Kamu bisa tetap di tempat yang aman, melakukan hal yang sama setiap hari, dan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja. Atau kamu bisa mengambil langkah pertama keluar dari zona nyamanmu, menghadapi ketakutanmu, dan mulai menjalani kehidupan yang benar-benar berarti. Pilihannya ada di tanganmu. Tetapi jika kamu memilih pertumbuhan, jika kamu memilih untuk menjadi lebih dari yang pernah kamu bayangkan, jika kamu memilih untuk tidak membiarkan kenyamanan menghentikanmu, maka bersiaplah, karena dunia ini belum siap untuk apa yang akan kamu capai. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah tanda bahwa kamu menolak untuk hidup dalam batasan yang dibuat oleh rasa takut dan kenyamanan. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap meninggalkan zona nyamanmu dan melangkah menuju kehidupan yang lebih besar. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan keberanian dalam dirimu. Dan mulailah melangkah. Karena dunia ini terlalu luas untuk dihabiskan dengan hanya diam di tempat yang aman. Bagian 7. Takdirmu tidak bisa dihindari. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak bisa diabaikan. Sebuah panggilan yang terus membisikkan namamu. Sebuah hasrat yang tidak pernah benar-benar padam. Sebuah mimpi yang meskipun terkubur oleh ragu dan ketakutan, selalu menemukan cara untuk muncul kembali. Takdirmu telah menunggumu sejak awal. Ia tidak akan memohon untuk diperhatikan. Ia tidak akan meminta izin untuk hadir. Ia hanya akan terus mengetuk pintu hatimu, menunggu saat di mana kamu cukup berani untuk menjawabnya. Dan inilah saatnya. Saatnya untuk menerima bahwa kamu tidak diciptakan untuk hidup biasa-biasa saja. Saatnya untuk memahami bahwa semesta tidak akan berhenti mengarahkanmu pada jalan yang seharusnya kamu tempuh. Saatnya untuk berhenti ragu, berhenti menunda, berhenti mencari alasan untuk tidak melangkah. Karena satu hal yang pasti, takdirmu tidak bisa dihindari. Mengapa takdir terasa begitu berat? Mungkin kamu pernah bertanya, jika ini memang jalanku,
Mengapa terasa begitu sulit? Jawabannya sederhana, karena takdir bukan hadiah yang diberikan secara cuma-cuma. Takdir adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Takdir adalah sesuatu yang harus kamu buktikan bahwa kamu layak menerimanya. Tidak ada perjalanan menuju kebesaran yang datang dengan mudah. Tidak ada impian yang terwujud tanpa perjuangan. Tidak ada takdir besar yang bisa dicapai dengan usaha yang kecil. Tetapi dengarkan ini. Jika jalanmu terasa berat, itu bukan tanda bahwa kamu harus menyerah. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang berjalan di jalur yang benar. Karena jalan menuju puncak tidak pernah datar. Dan cahaya sejati hanya ditemukan setelah melewati kegelapan. Mereka akan meragukanmu, tetapi itu tidak penting. Saat kamu mulai melangkah menuju takdirmu, akan ada suara-suara yang mencoba menghentikanmu. Akan ada yang mengatakan, itu mustahil. Akan ada yang berkata, jangan terlalu berharap. Akan ada yang mengingatkanmu akan semua alasan mengapa kamu tidak akan berhasil. Tetapi ingat ini, mereka bukan suara yang harus kamu dengarkan. Mereka berbicara berdasarkan ketakutan mereka sendiri. Mereka berbicara berdasarkan batasan yang mereka terima sebagai kebenaran. Mereka berbicara bukan karena mereka tahu jalanmu, tetapi karena mereka takut melangkah di jalan mereka sendiri. Mereka ragu bukan karena kamu tidak bisa. Mereka ragu karena mereka tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya menjadi seseorang yang cukup berani untuk mencoba. Tetapi kamu berbeda. Kamu tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada mereka. Kamu tidak hidup untuk meminta izin dari mereka. Kamu hidup untuk mengikuti apa yang telah dituliskan untukmu, meskipun tidak ada seorang pun yang percaya. Dan itulah yang membuatmu tak terbendung. Takdir tidak akan membiarkanmu. Diam di tempat. Mungkin ada saat di mana kamu mencoba mengabaikan panggilan ini. Mungkin ada saat di mana kamu merasa lebih mudah untuk memilih jalan yang lebih aman. Mungkin ada saat di mana kamu meyakinkan diri sendiri bahwa mungkin impianmu terlalu besar. Tetapi takdir tidak akan membiarkanmu melupakan apa yang seharusnya menjadi milikmu. Ia akan terus menarikmu ke arah yang benar, meskipun itu berarti harus menghancurkan jalan yang tidak seharusnya kamu tempuh. Ia akan terus membawamu menuju pertumbuhan, meskipun itu berarti harus menghilangkan orang-orang yang tidak sejalan denganmu. Ia akan terus mengingatkanmu bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar, bahkan jika itu berarti kamu harus melawan ketakutan terbesarmu. Dan pada akhirnya, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Kamu hanya punya dua pilihan, menerima panggilan ini dan melangkah ke arah yang seharusnya. Atau menghabiskan hidupmu dalam penyesalan, bertanya-tanya bagaimana jika kamu berani mencoba. Takdirmu tidak bisa direbut oleh siapapun. Mungkin ada orang yang mencoba menjatuhkanmu. Mungkin ada yang iri dengan langkahmu. Mungkin ada yang berharap melihatmu gagal. Tetapi inilah yang tidak mereka sadari. Takdirmu bukan milik mereka untuk ditentukan. Takdirmu bukan sesuatu yang bisa dicuri atau dihentikan oleh siapapun. Apa yang telah dituliskan untukmu tidak akan pernah menjadi milik orang lain. Apa yang telah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah diberikan kepada yang lain. Satu-satunya hal yang bisa menghalangimu adalah dirimu sendiri. Satu-satunya yang bisa menghentikan perjalanan ini adalah jika kamu memilih untuk tidak berjalan. Tetapi jika kamu tetap melangkah, jika kamu tetap percaya, jika kamu tetap berusaha, tidak peduli seberapa sulit jalannya, maka tidak ada yang bisa menghentikanmu. Tidak rasa takut, tidak kegagalan, tidak penolakan, karena takdirmu akan selalu menemukan jalannya kembali kepadamu. Kesimpulan, kamu dapat berjalan dengan keyakinan karena takdirmu sudah dituliskan. Hari ini, aku ingin kamu berhenti meragukan dirimu sendiri. Berhenti bertanya, apakah aku bisa? Berhenti bertanya, apakah ini jalanku? Berhenti bertanya, apakah aku cukup baik? Karena jawabannya sudah ada sejak awal. Kamu bisa. Ini adalah jalanmu. Kamu lebih dari cukup. Tidak ada yang bisa mengubah takdirmu. Tidak ada yang bisa mengambil apa yang telah dituliskan untukmu. Tidak ada yang bisa menghentikanmu, kecuali jika kamu memilih untuk berhenti sendiri. Jadi hari ini,
Aku ingin kamu membuat keputusan. Berhenti menunggu. Berhenti menunda. Berhenti meragukan. Dan mulai bergerak menuju kehidupan yang telah menunggumu sejak awal. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah pernyataan bahwa kamu menerima takdirmu dan siap melangkah ke arahnya. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini masih panjang. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima segala yang telah dituliskan untukmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan energi dalam dirimu. Dan ingat satu hal, takdirmu tidak bisa dihindari. Jadi pergilah dan wujudkan. Pada akhirnya, dunia ini tidak akan mengingat mereka yang memilih untuk bersembunyi dalam kenyamanan. Dunia tidak akan mencatat nama mereka yang menyerah sebelum mencoba. Dunia tidak akan menuliskan kisah mereka yang lebih memilih diam daripada bergerak maju. Dunia hanya mengingat mereka yang berani. Mereka yang berani bermimpi lebih besar. Mereka yang berani melawan rasa takut dan keraguan. Mereka yang berani keluar dari zona nyaman, meskipun jalan di depan mereka penuh ketidakpastian. Dan sekarang, pilihan ada di tanganmu. Apakah kamu akan menjadi bagian dari mereka yang tetap diam, yang menunggu waktu yang tepat tanpa pernah benar-benar bergerak? Atau apakah kamu akan berdiri tegak, menerima panggilanmu, dan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang? Karena satu hal yang pasti, takdirmu tidak akan menunggu. Kesempatan tidak akan datang dua kali. Waktu tidak akan peduli apakah kamu siap atau tidak. Kamu harus mulai sekarang, tidak besok, tidak nanti, tetapi sekarang. Karena semakin lama kamu menunda, semakin jauh kamu dari kehidupan yang sebenarnya ditakdirkan untukmu. Karena semakin lama kamu diam, semakin banyak alasan yang akan kamu buat untuk tidak bergerak. Karena semakin lama kamu ragu, semakin besar kemungkinan bahwa kamu akan kehilangan semuanya. Jangan biarkan itu terjadi. Bangunlah. Percayalah pada dirimu sendiri. Dan melangkahlah dengan keyakinan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan seseorang yang menolak untuk berhenti. Karena dunia ini membutuhkan lebih banyak orang sepertimu. Orang yang tidak takut bersinar. Orang yang tidak takut menantang batasan. Orang yang tidak takut menjadi diri mereka yang sebenarnya. Dan jika pesan ini berbicara kepadamu, tekan tombol suka sekarang. Ini bukan sekadar tombol. Ini adalah tanda bahwa kamu memilih keberanian daripada ketakutan. Tekan tombol berlangganan, aktifkan lonceng notifikasi, karena perjalanan ini masih panjang dan semakin menarik. Dan yang terpenting, tuliskan 77 di kolom komentar. Ini bukan sekadar angka. Ini adalah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap menerima segala yang telah dituliskan untukmu. Sekarang, tarik napas dalam-dalam. Rasakan energi yang mengalir dalam dirimu, dan berjalanlah dengan keyakinan, karena mulai hari ini, dunia tidak akan pernah lagi mengabaikanmu. Kamu ditakdirkan untuk lebih dari sekadar hidup. Kamu ditakdirkan untuk bersinar,